Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira ala dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap langkah kaki kita menjadi amal ibadah, menjadi amal soleh, mengangkat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi pelebur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, panutan kita. Kita berharap tidak satupun dari kita yang hadir di masjid yang mulia ini, begitu juga keluarganya, kerabatnya, orang-orang yang dicintainya, tatkala kembali kepada Allah dalam keadaan iman dan Islam, dan kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di hari Jumat. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah mengenali satu persatu salawat yang diucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat mulia ini marilah kita bersama-sama niat dengan tekad yang bulat, berusaha meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya bekal iman dan takwa itulah yang patut kita banggakan, yang patut kita bahagiakan, karena dengan iman dan takwa itu kita akan berjumpa kekasih kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairu zadi at-taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat mulia ini saya akan bertutur tentang kisah Hasan al-Basri didatangi oleh beberapa orang yang punya masalah. Waktu itu Hasan al-Basri sedang mengajar, kemudian datang orang kepadanya, kemudian yashku an adamil matari an qahti, laki-laki ini curhat bahwa di daerahnya tidak ada air turun, kemarau berkepanjangan. Maka Imam Hasan al-Basri berkata, fa'alaikal istighfar, maka kamu harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kala itu seseorang yang bertanya, tapi bisa kita analogikan bahwa itu mewakili daerahnya, mewakili kampungnya. Bahkan kalau itu tingkat nasional, kalau masalah datang bertubi-tubi, itu bisa jadi yang beristighfar bukan satu dua orang, tetapi secara kolektif atau berjamaah. Karena bisa jadi yang berdosa itu tidak satu orang, tapi yang berdosa itu banyak orang.
sehingga yang beristighfar itu secara kolektif. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan fa'alaika bil istighfar, kamu wajib beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi seorang kepada beliau, yashku an adamil waladi, bercerita kalau tidak punya anak. Kemudian Hasan Al-Basri menjawab, fa'alaika bil istighfar, kamu harus tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi orang yang bertanya, lapor anil faqri, kemiskinan dan kemelaratan, kesusahan ekonomi. Jawabannya tetap fa'alaika bil istighfar, wajib bagi kamu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun atau siapapun yang bertanya, maka jawabannya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diceritakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah pada waktu itu terheran-heran, kenapa setiap pertanyaan yang disampaikan selalu jawabannya bil istighfar. Kemudian Hasan Al-Basri mengutip salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum, kemudian wa yumdidkum bi amwal banin. Ternyata kutipan ayat itu menyebutkan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di sini menggunakan perintah istaghfiru secara kolektif. Kalian semua, siapapun itu umat Islam, istaghfiru, beristighfarlah kalian semua kepada Allah, rabbakum, kepada Tuhan kalian. Karena sesungguhnya Allah itu Ghaffar, Allah itu Maha Pengampun. Di sini menegaskan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang ideal. Orang kelihatan ideal, tetapi sesungguhnya dia itu punya kesalahan-kesalahan yang tidak diketahui. Bisa jadi kesalahan itu masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jawabannya adalah fa'alaika bil istighfar, maka wajib bagi orang itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang kesulitan ekonomi, bisa jadi dia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak bekerja, lupa bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia punya persoalan dengan keluarganya, dengan anak dan istrinya, pendidikan anaknya dan sebagainya. Dia lupa bahwa yang memberikan masalah adalah Allah, dan Allah pula yang akan menyelesaikan masalah itu. Maka dengan istighfar pula semua persoalan itu bisa selesai. Bisa jadi kondisi pandemi yang terus berlarut ini, banyak orang yang tidak mengakui bahwa Allah yang berkuasa memberikan segalanya, dan Allah pula yang akan mencabut pandemi itu. Kemudian manusia berkeluh kesah dengan kondisi seperti itu, kemudian lupa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha mengetahui, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap malam, pertengahan malam, sepertiga malam turun ke bumi. Yang kemudian para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengartikan bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah yang diturunkan pada waktu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan kepada kita, ma min sa'ilin, adakah orang yang meminta pada malam ini, ma min da'in, adakah yang berdoa pada malam hari ini, ma min mustaghfirin, adakah orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, adakah yang minta, adakah yang berdoa, adakah yang minta ampunan, semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata yang saya cermati di situ, Allah Subhanahu wa taala itu akan memenuhi semua permintaan dan doa-doa, dan akan mengampuni siapapun yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betul apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri, apapun persoalannya yaitu kembali kepada Allah, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana cara beristighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala?
Kalau kita dalam teks beristighfar, yaitu lafaz-lafaz yang ada, astaghfirullahalazim, ada juga istighfar kabir, ada juga yaitu sayyidul istighfar. Nah, pada hakikatnya istighfar itu bukan hanya lafaz yang kita ucapkan, tetapi makna yang terkandung di dalamnya adalah pengakuan seorang hamba bahwa dirinya adalah sering melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara terang-terangan atau tersembunyi. Sehingga kalau itu muncul dari pengakuan hatinya, maka insya Allah akan Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Sehingga dalam kondisi apapun, kalau itu kesulitan ekonomi, Allah turunkan kemudahan rezeki. Kalau orang sakit, Allah berikan kesembuhan. Kalau kondisi yang seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga akan kembali seperti semula. Oleh karena itu istighfar itu menjadi solusi dari segala persoalan yang kita hadapi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap amal kita menjadi amal ibadah, doa juga menjadi ibadah, permintaan juga menjadi ibadah, istighfar pun juga menjadi ibadah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 1 hari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Kemudian Allah belum mengabulkan, ketahuilah ketika kita menanti dari doa kita sampai dikabulkan, itu juga namanya ibadah. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ad-doa wal ibadah, doa itu ibadah. Kemudian Ibn Athaillah As-Skandari menegaskan, kalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hambanya, Allah ingin menunjukkan betapa Allah itu Rahman Rahim kepada hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan doa atau permintaan, Allah ingin menunjukkan pada hambanya, tidak satupun dari manusia yang bisa mengintervensi aku, karena aku adalah ala kulli syai'in qadir. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa umat Islam, sehingga Allah kembalikan pada kondisi semula. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.